Halo kalian para pendengar setia Poni, gimana kabar kalian? Semoga kalian pada sehat-sehat aja ya. Kembali bersama gue Avala Nathaniel. Kali ini Poni akan menemani kalian dalam episode yang baru. Kali ini gue ditemenin sama Mas siapa nih? Kiki Faturrahma. Mas Kiki ini di Fakultas Teknik ini jadi apa sih Mas? Jadi kebetulan nih sekarang tuh lagi diamanahi sama teman-teman KBMFT buat jadi pelayan utama nih di KBMFT bareng-bareng sama teman-teman di BEM Fakultas Teknik Pilar Peradaban. Nah, Mas tadi dengar-dengar nih peradaban. Peradaban itu apa sih Mas? Oke, peradaban ya. Jadi ini sedikit nyinggung tentang nama kabinet yang sekarang ya, BMFT 2021. Pilar Peradaban. Kalau secara kata-kata sih terdapat dua kata ya, pilar peradaban, di mana pilar itu sendiri itu merupakan penyokong utama dari sebuah gedung, biasa disebut kolom lah kalau teman-teman teknik sipil tahu gitu. Dan yang satunya lagi peradaban, di mana peradaban ini menitik beratkan pada perkembangan masyarakat dan menghasilkan suatu karya. Jadi kalau di satu ini pilar peradaban ini tuh merepresentasikan teman-teman di Fakultas Teknik. Di mana teman-teman Fakultas Teknik ini kuat-kuat, kokoh, dan juga utuh sebagai pilar yang nantinya diharapkan bisa menjadi penopang masyarakat untuk menjadi lebih kokoh dan juga dapat memberikan karya-karyanya. Kayak gitu. Aduh, mantep juga nih filosofinya nih. Emang namanya nih peradaban nih udah direncanain dari lama nih. Sampai bisa sedetail itu, sejelasinnya, semanfaat itu, sampai seluk-beluknya. Tapi fun fact-nya nih, pilar peradaban ini tuh tercetus karena waktu di tahun berapa ya? Di tahun 2020 mungkin ya, tahun kemarin itu lagi suka dengerin lagu-lagunya Fish sama India. Kan ada salah satu judulnya tuh yang peradaban kan? Peradaban. Nah, gitu. Jadi fun fact-nya itu dari sana sebenarnya. Terus kita pas dilihat-lihat nih, wah peradaban ternyata bagus juga nih buat dijadiin menu kabinet gitu. Akhirnya kan waktu zaman-zamannya Awon tuh dulu namanya pilar kamu kita kan. Terus kita mix deh sama peradaban dan diobrolin sama teman-teman di pimpinan, pada in juga gitu. Wah, kayaknya bagus nih kalau namanya pilar peradaban gitu. Itu fun fact-nya tuh. Berarti para pemimpin kabinet ini anak indie semua dong nih. Enggak juga. Jadi kebetulan memang lagu-lagu dari V sama India kan agak relate ya sama kehidupan sehari-hari. Entah itu tentang sosial politik dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya bukan anak-anak ini semua, cuman kebetulan memang lagu-lagunya agak relate aja gitu. Oke. Berarti emang ini udah banyak nih sejarahnya nih nama peradaban ini ya Mas? Sedikit tidaknya. Nah, dari pilar peradaban ini pastinya kan punya filosofi gitu ya Mas? Pasti kan juga Betul. di KBMFT ini punya logo kebanggaan di setiap kabinetnya. Oke, betul. Jadi Mungkin dari Mas bisa dijelasin gitu, apa sih nih arti-arti dari logo-logo ini? Kalau kita bisa lihat nih, ada pilar, ada bundaran, ada bintang juga nih. oke. Boleh nih ya, sedikit dijelasin mungkin ya tentang filosofi dari logo pilar peradaban gitu. Jadi ini kalau teman-teman lihat di IG-nya BEM Fakultas Teknik Unsur Pilar Peradaban itu ada sebuah logo yang merepresentasikan dari kabinet kita, yaitu kabinet Pilar Peradaban. Di mana di logo tersebut itu ada sebuah pilar, ada gelombang, ada bintang, dan juga ada sebuah yang merepresentasikan matahari gitu. Dan ada lingkaran itu. Nah, dari bawah dulu nih ya, ada gelombang nih, ada gelombang. Di gelombang ini itu merepresentasikan dinamika dan juga gerakan maju dari BMFT untuk KBMFT. Nah, di mana 6 gelombang ini tuh
merepresentasikan adanya 6 UKM yang ada di Fakultas Teknik, yaitu ada Titik Nol, UMKT, Salman, IIC, Senior, dan juga UKMK. Gitu. Dan ke atasnya lagi nih ada pilar yang kokoh. Pilar yang kokoh ini melambangkan kekuatan dari Fakultas Teknik, gitu. Di mana pilar ini tuh terdiri dari 5 garis vertikal. 5 garis vertikal ini menyatakan bahwa Fakultas Teknik memiliki 5 jurusan, di mana 5 jurusan ini akan saling bersinergi dan akan saling membangun hubungan yang harmonis dibantu dengan BMFT untuk membangun Fakultas Teknik sebagai pilar yang kokoh untuk menopang kesejahteraan dari KBMFT. Dan di atas pilarnya itu ada 3 bintang yang menandakan 3 atau tridharma perguruan tinggi, gitu. Yaitu ada pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian. Nah, di belakangnya ada yang melambangkan sebuah matahari yang menunjukkan bahwa BMFT sebagai sumber energi untuk meningkatkan kesejahteraan dari KBMFT dengan berbagai kementerian yang ada di bawah BMFT untuk mewujudkan kesejahteraan bagi mahasiswa di Fakultas Teknik. Dan yang paling luar ada lingkaran. Nah, lingkaran ini melambangkan persatuan dan integritas dari BMFT dan juga teman-teman dan kawan-kawan di Fakultas Teknik atau KBMFT. Gitu. Jadi, sebuah logo ini merepresentasikan harapan dari BMFT untuk kedepannya dan juga apa yang akan dilakukan oleh KBMFT oleh BMFT untuk KBMFT. Kayak gitu. Oke, berarti ini logo nggak main-main kan ya nih Mas? Ada paten kan ini? Pasti dong. Ini kita sudah rumuskan dan kita sudah coba untuk kita kaji lah ya. Set. Logo ini supaya mewakili harapan-harapan dan juga apa yang akan kita lakukan ke depannya. Gitu. Oke, mantap. Sesuai lah ya sama Fakultas Teknik. Teknik itu satu, teknik itu harus maju. Yoi. Betul banget. Jadi emang betul nih, pilar yang kokoh itu menandakan kalau teknik juga kokoh banget gitu. Nah, sembarangan kan, teknik itu memang terkenal dengan solidaritasnya yang paling kuat. Gitu. Makanya ada lingkaran di sana, di mana kita saling berintegritas untuk membangun solidaritas. Ya dong, harus solid. Itu nggak lihat itu kalau di lagi wisudaan, yang datang satu kampung. Betul. Paling ramai kan kalau wisudaan juga gitu teknik. Nah, kita Saling dong. coba nih. Iya, betul. Coba kita bikin logo yang memang merepresentasikan teman-teman dari Fakultas Teknik itu sendiri. Ya, emang udah nggak main-main ini nih. Udah paling mantap deh pokoknya. Jadi ajib ya pokoknya. Ajib dong. Ajib dong. Oke, lanjut nih Mas nih. Oke. Dengar-dengar buat di tahun ini di BMFT ini sendiri struktur organisasinya itu rada beda ya Mas sama tahun-tahun sebelumnya. Betul banget. Jadi nomenklatur dari kepengurusan BMFT tahun sekarang itu memang sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Karena kebetulan nih aku dari awal masuk ke Fakultas Teknik itu udah tertarik buat join BEM nih, sehingga merasakan sedikit tidaknya ada 2 kepengurusan gitu, yaitu kepengurusannya Mas Iki, kepengurusannya Mas Syam, dan kepengurusan sekarang. Sehingga sekarang sudah aku sedikit untuk mengevaluasi gitu. Setiap kepengurusan memang sudah sangat baik gitu, tapi kita coba untuk menjadikannya lebih baik. Sehingga pada kepengurusan sekarang, struktur organisasinya atau nomenklaturnya kita sedikit ubah gitu, dengan adanya beberapa perubahan. Nah, kalau teman-teman buka di IG-nya BMFT nih, itu ada perkenalan dari kawan-kawan pengurus BMFT atau pimpinan BMFT. Di mana kalau tahun sebelumnya itu dari presiden, wakil presiden turun langsung ke menteri. Nah, kalau sekarang itu ada yang dinamakan menteri koordinator. Nah, ini yang menjadikan pembeda dari BEM Fakultas Teknik Peradaban dengan BEM Fakultas Teknik yang sebelumnya. Di mana adanya Menko ini diharapkan bisa menjadi kepanjangan tangan dari presiden untuk melakukan koordinasi, pengawasan, dan juga mendampingi teman-teman di kementerian. Nah, kalau ditanya Menko-nya ada apa aja, Menko-nya ada 3 nih, yaitu ada Menko internal, atau kita sebut dengan Menko Harpi, atau harmonisasi dan pengembangan internal.
Terus ada yang kedua Menko Respokad, atau ini Menko eksternal gitu kalau teman-teman secara umumnya ya. Cuman kita beri namanya Menko Respokad, relasi sosial politik dan kemasyarakatan. Nah, yang satu lagi ini Menko dari internal kabinet gitu. Nah, namanya ISDK atau Integrasi Sumber Daya Kabinet. Nah, di bawah masing-masing Menko ini baru ada kementerian. Nah, di bawah Harpi itu ada 5 kementerian. Ada Ekonomi Kreatif, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Pengembangan Mahasiswa, atau namanya itu kalau disingkat tuh namanya KPM, Modernisasi dan Pengembangan Mahasiswa. Terus juga ada Kementerian Ristek, Riset dan Teknologi atau keilmuannya. Terus ada Kementerian Adkesma atau Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Nah, ini di internal nih yang mengurusi berbagai hal, masalah-masalah atau kebutuhan-kebutuhan sebagai upaya untuk mesejahterakan KBMFT. Terus yang satunya lagi nih ada Menteri Koordinator Relasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan. Nah, di bawah Menko ini ada 4 kementerian, yaitu ada Astrat atau Kajian dan Aksi Strategis, terus ada Pengabdian Masyarakat, ada Medkreminfo, Media Kreatif dan Komunikasi Informasi, dan ada Kementerian Luar Negeri. Nah, ini semua yang mengurusi permasalahan eksternal dari KBMFT gitu. Entah itu politik luar negeri, terus hubungan relasi dengan berbagai lembaga luar, dan juga pengabdian masyarakat dari mahasiswa Fakultas Teknik untuk masyarakat, dan berbagai hubungan eksternal lainnya. Dan yang terakhir itu Menteri Integrasi Sumber Daya Kabinet, di mana disingkat biasanya SDK. Di bawahnya itu ada Kementerian Sekretaris Kabinet, ada Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perusahaan. Karena semua kementerian ini tupoksinya adalah untuk menjalankan atau untuk memastikan bahwa internal dari BMFT sendiri itu sudah berjalan dengan baik. Itu sedikit perbedaan dari BMFT 2021 pilar peradaban dengan BMFT sebelum-sebelumnya gitu. Berarti strukturnya lebih ini ya Mas, lebih apa namanya? Apa yang ngomongnya? Lebih terstruktur sih kalau gitu. Uh-uh. Jadi untuk yang tahun sekarang tuh punya birokrasi yang lebih gimana? Ketika Pres dan Wapres itu mengurusi atau ada rapat nih, misalkan ada rapat dengan Pres Wapres seunsur, gitu. Dengan teman-teman presiden di fakultas lain, dengan teman-teman dari presiden di BEM Universitas. Ketika Pres dan Wapres ini pergi keluar untuk mewakili KBMFT, mewakili Fakultas Teknik, Presiden dan Wakil Presiden tidak perlu khawatir untuk meninggalkan rumahnya sendiri, gitu. Karena udah ada kepanjangan tangan dari Presiden dan Wakil Presiden, yaitu kawan-kawan di Menko. Ada yang mengurusi internal, ada yang mengurusi eksternal, dan ada yang mengurusi internal kabinet. Kayak gitu. Jadi lebih terstruktur, lebih apa ya? Jadi tidak ada kekosongan gitu. Iya. Jadi kayak apa namanya? Jadi yang kalau menterinya itu bisa fokus sama menteri bagiannya sendiri, yang Menko ini nanti bisa ngebantu presiden sama ini juga berarti ya Mas ya. Tadi biar nggak terlalu kecampur gitu. Betul. Jadi Menko ini tugasnya dua arah. Gitu. Pertama, selain dia menjadi kepanjangan tangan dari Presiden dan Wakil Presiden, membantu kinerja dalam controlling, monitoring, dan juga pengawasan kinerja dari kementerian. Tetapi Menko ini juga sekaligus menjadi pendamping untuk kementerian-kementerian yang ada di bawah naungannya. Jadi kayak istilahnya lah jadi teman curhatnya teman-teman menteri. Jadi kalau misalkan ada masalah apa-apa nih, misalkan masalah di Dagri nih gitu, nanti Menko bisa ikut membantu nih, Menko Harpi bisa ikut membantu untuk berdiskusi, memberikan sudut pandang baru. Jadi teman-teman kementerian itu nggak sendiri gitu, teman-teman menteri itu. Jadi istilahnya punya ayah kedua lah, gitu, teman-teman staf di kementerian. Boleh juga kata-katanya di ayah kedua. Kan ayah pertamanya kan presiden wapres lah gitu. Cuman kalau misalkan ayah pertamanya lagi pergi nih gitu, ada ayah kedua, gitu. Jadi nggak kosong. Banyak juga berarti dedi-dedinya nih. Dedi-dedinya banyak.
Gitu. memang diharapin nih apa BEM tahun ini struktur apa karena emang strukturnya udah kayak gitu emang berarti ada kemajuan gitu. Bisa dibilang kemajuan gak sih ini Mas? Kayak kita mencoba hal baru dengan apa dengan target juga yang lebih lebih apa ya lebih tinggi dari apa periode sebelumnya gitu. Oke. Diharapkan memang dengan adanya perubahan ini bisa memperbaiki sistematika atau struktural dari internal BMFT-nya sendiri gitu. Sehingga ketika memang nanti ada berbagai hal urusan di luar, gitu. Maksud di sini di luar tuh di luar dari lembaga BMFT sendiri ataupun di luar dari KBMFT. Jadi ketika Presiden Wapres ini berkunjung keluar, tidak terjadi kekosongan sehingga urusan rumah tangga di dalam itu masih bisa ikut terbenahilah oleh teman-teman Menko juga. Gitu. Makanya Menko ini dibagi sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Ada internal, eksternal, dan internal kabinet. Jadi emang harapannya semoga dengan adanya Menko ini, teman-teman dari kementerian punya teman diskusi baru, terus juga setiap lingkup atau setiap tupoksi kementerian yang internal, ketika memang ada masalah internal nih, gitu, misalkan ada hal yang harus diskusikan nih antara teman-teman Dagri dan juga teman-teman dari Craft gitu dan teman-teman di Stek misalkan. Nah, dulu kan sebelum adanya Menko harus dijembatani oleh presiden dan wakil presiden gitu. Jadi ketika mereka ada perlu diskusi bareng-bareng untuk suatu program kerja kolaborasi, yang harus menjembatani adalah dari Pres dan Wapres gitu. Nah, tapi sekarang untuk hal tersebut itu bisa diakomodir oleh Menko gitu. Menko setiap lingkupnya. Jadi ada lingkup Harpi, lingkup Respokat, dan lingkup BSDK. Sehingga ketika memang ada permasalahan, bukan permasalahan ya, ada kolaborasi program kerja antar kementerian, itu bakal lebih terstruktur, lebih terorganisir gitu. Karena emang ada orang yang ngurusnya. Gitu. Kalau dulu kan belum ada orang yang spesifik untuk mengurusi hal-hal seperti itu. Sekarang udah ada. Oke. Dari yang diceritain semua, dari semua yang udah diceritain sama Mas ini, kayaknya emang ini ya, apa namanya, rada kompleks. Karena emang hal baru buat kita Ya, ini. hal baru. Makasih Mas nih, udah mau cerita-cerita, udah mau ngejelasin panjang lebar, mulai dari nama peradaban, filosofinya, nyampe struktur terbaru nih dari Kabinet FT ini sendiri, BMFT sendiri. Oke, sama-sama. Senang bisa berbagi cerita supaya teman-teman juga bisa lebih kenal sama BMFT. Katanya kan kalau nggak kenal maka nggak sayang gitu. Semoga kalau udah kenal jadi saling sayang. Jadi untuk membangun hubungan harmonis nih di KBMFT. Sih. Oh iya Mas, terus dengar-dengar nih, apa BMFT tahun ini punya maskot ya Mas ya? Oh iya betul. Ini memang agak unik ya. Di BMFT tahun sekarang ini kita bikin maskot nih, namanya Kroni. Nah ini kan nih dari dulu ya nih teman-teman di Fakultas Teknik ini selalu disandingkan dengan nama buaya, betul nggak? Iya, buaya teknik. Buaya teknik. Nah, karena konotasinya sedikit agak jelek nih, adanya disandingkannya teman-teman di Fakultas Teknik dengan nama buaya, padahal pada dasarnya atau pada filosofinya, buaya itu adalah hewan yang sangat setia justru. Bahkan ada kasus di mana buaya ini tuh dapat meninggal kalau pasangannya juga meninggal gitu. Saking setianya gitu buaya tuh. Ini fun fact ya, deh. Nah, jadi waktu itu aku kepikiran nih buat gimana caranya nih nama buaya yang disandingkan dengan Fakultas Teknik itu menjadi hal yang baik loh gitu. Hal yang dapat dilihat dari sudut pandang yang bagus. Nah, makanya dibuatlah sebuah maskot untuk BEM Fakultas Teknik, yaitu namanya Kroni atau Krokodil Teknik gitu. Nah, kenapa sih aku sempat kepikiran dan teman-teman di pimpinan itu sempat kepikiran untuk kenapa harus buaya gitu ya? Yang tadi nih, karena kita memang sudah identik dengan nama buaya itu sendiri gitu. Dan kalau dipikir-pikir nih, kalau kita lihat filosofi dari buaya itu sendiri, kalau buaya itu tuh hewan yang kuat. Pasti semua orang udah tahu kalau buaya itu hewan yang kuat. Terus dia hewan yang memiliki
kemampuan beradaptasi yang bagus gitu. Dia bisa hidup di darat, dia bisa hidup di air, dia bisa hidup di air yang bagaimanapun gitu. Sehingga ini semoga harapannya BMFT ke depannya itu bisa mudah beradaptasi dengan berbagai lingkungan dan berbagai keadaan gitu. Entah itu kondisi pandemi dan sebagainya. Semoga harapannya BMFT bisa beradaptasi layaknya buaya tersebut gitu. Dan juga menjadi lembaga yang kokoh untuk bisa melindungi dan mensejahterakan KBMFT. Karena buaya sendiri memang hewan yang sangat kuat, terus juga mereka memang dapat memburu secara mandiri gitu, berburu secara mandiri. Tetapi ketika mereka berkelompok juga mereka dapat menjadi kesatuan yang lebih kokoh gitu. Harapannya nanti BMFT juga bisa menjaga KBMFT, tetapi juga bisa berkolaborasi dengan berbagai lembaga yang ada di KBMFT, sehingga bisa membangun BMFT yang lebih kokoh, lebih kuat, berintegritas, berkolaborasi, tetapi tetap harmonis kayak gitu. Oke, mantap nih. Nih tadi denger ya, kalau misalkan masih nemu cewek yang bilang anak teknik tuh buaya semuanya, playboy ini, suruh kasih dengerin podcast ini. Udah dijelasin nih tadi kalau buaya tuh setia, boy. Betul. Udah setia, kuat, bisa solo, bisa grup juga. Kurang apa sih? Betul. Iya, betul banget tuh. Anak teknik banget kan ya, orangnya solid nih gitu kalau bareng-bareng. Terus kalau sendiri pun kuat. Gitu. Bener banget. Teknik banget kan. Tuh makanya kayak rasanya pas banget nih gitu kalau kita ngangkat buaya sebagai maskot dari BMFT. Kayak gitu. Nah, kayak bener-bener banyak nih hal-hal baru di BMFT tahun ini sendiri. Kayak inovasinya mantap-mantap nih Mas buat ke depannya nih. Harapannya sih semoga inovasi-inovasi ini memang bisa memberikan impact yang besar nih buat kawan-kawan di KBMFT dan bisa sedikitnya atau setidaknya memberikan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Amin. Nah, mungkin buat sekarang sih segitu aja ya kali ya perkenalan BMFT pada BMFT lagi. Mungkin kalau ulang. Mungkin sekarang ini sampai sini aja kali ya Mas perkenalan buat kabinet baru di BMFT ini, Kabinet Pilar Peradaban. Ya sih kayaknya udah cukup ya, tadi udah cerita banyak nih, udah sharing-sharing. Senang banget nih bisa cerita buat teman-teman Poni, dengar setia Poni. Nanti tunggu aja kelanjutannya ya. Nanti bakal banyak cerita-cerita selanjutnya. Jadi buat para pendengar setia Poni ini kalau masih kepo sama Kabinet Pilar Peradaban ini, kalian bisa langsung start aja nih di IG BMFT Unsut. Di situ dijelasin semua dari yang tadi yang logo filosofinya sama Kroni ini sendiri dijelasin semua ada di feeds IG-nya. Jangan lupa juga follow sama kalau perlu like juga nih di YouTube-nya BMFT Unsut. Betul. Pokoknya follow dan ikutin semua sosial media dari BMFT Unsut biar teman-teman juga nggak ketinggalan informasi dan biar makin dekat sama BEM Fakultas Teknik. Biar makin harmonis kita. Ya. Oke, makasih ya Mas udah mau luangin waktunya buat cerita-cerita nih tentang gimana sih BMFT tahun ini. Emang semoga semua yang udah diucapin tadi yang diharapin sama semua target-target buat tahun ini kecapai semuanya. Oke, sekian ini aja buat podcast kali ini. Semoga podcast ini bisa memberi informasi juga bisa menghibur kalian semua, baik di rumah, baik di kos, atau mau di jalan sekalipun. Semoga podcast ini bisa terus bermanfaat buat kita semua. Amin. Sampai jumpa di episode Poni selanjutnya. Bye.